Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap bersemangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin berolahraga. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker jika hendak keluar rumah. Bertemu lagi dengan Bu Inai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Sebelum kita membahas unsur karya sastra yang terdapat dalam teks cerpen, marilah kita kenali terlebih dahulu apa itu cerpen. Cerpen adalah cerita yang berupa naratif fiktif. Naratif artinya ceritanya berbentuk narasi. Fiktif artinya kisah yang tidak nyata atau hayalan. Kenapa disebut dengan cerpen? Karena ceritanya kurang dari 10.000 kata. Bagaimana anak ibu semuanya? Sudah paham dengan pengertian cerpen? Kalau sudah, kita masuk pada unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen ada dua. Pertama, unsur intrinsik. Kedua, unsur ekstrinsik. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah unsur intrinsik. Unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur intrinsik ada 7. Yang pertama, tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga, alur. Yang keempat, tokoh. Yang kelima, penokohan. Yang keenam, sudut pandang. Dan yang ketujuh, amanat. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok pembicaraan suatu cerita. Tema tidak sama dengan judul. Tema lebih umum dan judul lebih khusus. Contoh, tema adalah COVID-19. Dari tema itu bisa kita buat judul Dampak COVID-19 pada dunia pendidikan. Unsur intrinsik yang kedua adalah latar. Latar terbagi 3. Yang pertama, latar tempat. Contohnya di masjid, di sekolah, di rumah. Yang kedua, latar waktu. Contohnya hari Sabtu, sore itu, kemarin, tanggal 22 Maret, dan lain sebagainya. Yang ketiga, latar suasana. Contohnya menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, mengharukan, dan sebagainya. Yang ketiga, alur atau jalan cerita. Alur terbagi 3. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Mari kita perhatikan penggambaran alur berikut. Alur maju dimulai dari pengenalan ke penyelesaian. Alur mundur dimulai dari penyelesaian ke pengenalan. Alur campuran bisa dimulai dari konflik. Keempat, tokoh. Tokoh terbagi atas yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh ini baik dan biasanya menjadi pemeran utama. Yang kedua, tokoh antagonis atau tokoh yang jahat.
Yang ketiga, tokoh tirtagonis atau tokoh penengah. Sementara yang keempat adalah tokoh figuran, adalah tokoh yang hanya lewat. Yang kelima adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Penokohan ada dua macam. Yang pertama, analitik atau secara analitik. Penggambaran watak tokoh secara langsung. Contoh, Andi anak yang pemalas. Setiap pulang sekolah, ia langsung tidur. Nah, di sini langsung disebutkan watak Andi seorang yang pemalas. Dua, secara dramatik atau penokohan secara tidak langsung. Contoh, setiap pulang sekolah, Andi meletakkan tasnya di sembarang tempat. Biasanya ia langsung tidur. Andi tidak pernah mau menolong ibunya di rumah. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa si Andi mempunyai watak pemalas. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang ini ada dua macam. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Cirinya ada kata aku. Karena pengarang terlibat langsung di dalam cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Cirinya ada kata dia atau nama orang. Unsur yang ketujuh adalah amanat atau pesan yang disampaikan pengarang melalui ceritanya. Contohnya, kita tidak boleh melawan kepada orang tua. Itulah pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa pertama, cerpen adalah cerita yang berupa naratif fiktif. Kedua, unsur-unsur cerpen ada 7. 1 tema, 2 latar, 3 alur, 4 tokoh, 5 penokohan, 6 sudut pandang, dan 7 amanat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.